Ya, jadi kalau kita flashback dulu dari 2020. 2020 itu 4 ya angka mati. Banyak sekali kematian ya akibat Covid. Banyaknya karena penyakit. Tetapi di 2021 banyaknya karena pertumpahan darah, kecelakaan kayak gitu. Nah, di 2022 ini memang adalah masa-masa di mana kita akhirnya bangkit dari keterpurukan, di mana orang-orang harus eling dan waspada gitu. Eling artinya kalau kita ingin sesuatu yang baik, tentunya kita juga harus menjadi orang yang baik. Cari rezeki yang halal gitu, lakukan ruatan, sedekah kepada manusia dan juga sedekah kepada alam semesta gitu. Siapa tahu alam pun pernah tersakiti oleh perbuatan kita gitu. Ya, 2020 ya, 2020 itu berarti awal. 2021 puncaknya berarti ya. Iya. 2022 berarti kejayaannya gitu maksud kamu? Belum jaya. Oh, belum ya. Belum, tapi dalam masa berkembang. Kalau anak kecil tuh baru mulai berdiri, dari merangkak akhirnya mau berdiri gitu. Jadi orang-orang yang bertahan di 2022 harusnya sangat bersyukur, karena kan kita sendiri juga tahu ya banyak sekali orang yang meninggal karena Covid gitu. Artinya Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup gitu dibandingkan saudara-saudara kita yang sudah lebih dulu gitu mendahului kita. Jadi artinya tahun ini adalah tahun-tahun untuk naik bagi orang-orang yang memang senantiasa eling, senantiasa juga waspada gitu. Waspada dalam hal apa? Waspada dalam melihat pertanda-pertanda alam, waspada dengan lingkungan sekitar kita, bukan dalam hal bahaya aja. Jadi kalau misalnya ada orang yang memang membutuhkan, ya kita juga harus membantu sesuai dengan kemampuan. Itu juga salah satu bentuk dari kewaspadaan kita, sehingga di saat kita atau saudara kita akan menerima kemalangan itu, Tuhan tuh memberikan jalan keluar gitu. Ya, pokoknya 2022 lebih baik daripada 2021 ya. Insya Allah lebih baik ya. Ya, lebih baik. Lebih baik ya. Banyak pernikahan juga. Oke. Pernikahan artis atau? Banyak pernikahan artis, pernikahan masyarakat umum, mungkin karena kemarin-kemarin sempat banyak yang tertunda. Jadi di 2022 ini ya pernikahan rame lagi banyak. Untuk bencana Bencana sudah pasti setiap tahun bakalan ada bencana ya. Makanya itu tadi balik lagi ke eling itu. Jadi tetapi tidak terlalu buruk lah ya, mudah-mudahan. Masih bisa diatasi oleh pemerintah, oleh masyarakat semua. Apa yang akan Pak Furi lakukan di 2022 resolusinya? Oke, resolusi 2022 ya tentunya kalau buat Furi Harun 2022 kan sebetulnya tidak terlalu beda jauh dengan 2021. Cuman mungkin kalau 2021 itu banyak tragedi, banyak pertumpahan darah, banyak kecelakaan. Nah, di 2022 ini memang orang lagi istilahnya sedang bangkit dan berkembang. Sehingga orang-orang yang mungkin tahun-tahun kemarin merasa ada sedikit tertinggal gitu, bisa melakukan berbagai macam upaya untuk memperbaiki diri, melakukan ruatan, larung. Jadi saya juga sudah pasti bakalan melarung, melukat, membersihkan dari hal-hal yang negatif, lepas burung pipit ya, supaya segala kemalangan dan kedukaan di tahun-tahun kemarin akan digantikan oleh kebahagiaan gitu. Ada arti tersendiri nggak sih kayak Kak Furi melarung tadi ya, melukat itu tuh ada arti tersendiri nggak sih? Kayak melukat tuh untuk ini. Iya, jadi kalau melarung itu sudah pasti saya lakukan minimalnya 3 bulan 1 kali ya. Namanya kita hidupnya bersinggungan dengan anak-anak asuh, dengan spirit dolls. Tentunya juga kita harus banyak mendoakan mereka ya, supaya mereka akhirnya bisa pulang ke Tuhan, terus juga terlepas dari segala karma buruk gitu. Jadi kalau melarung biasanya Kak Furi lakukan di Bali ya. Kita melarung rambut kita dengan berbagai macam bunga, makanan, sesaji gitu. Jadi makna dari melarung ini adalah membersihkan karma-karma buruk gitu, dan juga hal-hal buruk yang mungkin kedepannya akan terjadi kepada kita ataupun keluarga. Tetapi sesaji ini bukan berarti kita menyembah mereka yang ada di laut, bukan. Jadi ibaratnya kita membuang kotoran dari diri kita, tidak mungkin kita hanya melempar begitu saja tanpa ada sarana kembang, doa, dan lain sebagainya gitu. Tadi yang untuk melukat.
Enggak, yang Melukat. burung, yang Oh, burung. itu Oke, apa? oke. Ya. Ya, jadi itu melarung. Lalu kalau melukat itu artinya mandi, membersihkan diri, itu biasanya dilakukan oleh orang-orang di Bali gitu. Tetapi jangan dilihat dari orang Balinya saja, karena melukat ini pun sangat penting untuk kita, apalagi misalnya kita yang sering mendatangi tempat-tempat angker, mungkin kita juga suka bersinggungan dengan energi-energi yang negatif, sehingga dengan melukat, berdoa, semua energi negatif itu bisa hilang dengan 7 mata air. Nah ya, lalu juga untuk lepas burung pipit. Jadi kalau fangsen ya artinya membuang sial gitu. Dimana kita pasti pernah dalam pekerjaan ini bersinggungan dengan orang, menyakiti orang, atau mungkin pernah menyakiti alam dan semesta. Jadi dengan melepaskan burung pipit ini, insya Allah segala kemalangan itu bakalan pergi, digantikan oleh kebahagiaan. Ibaratnya kita melepaskan burung yang sedang terkurung di dalam sangkar, istilahnya kita pun bisa terbebas dari permasalahan yang melilit seperti permasalahan hutang ataupun perceraian gitu. Ruatan gitu. Ya, salah satu bentuk apresiasi terhadap alam, sedekah alam ya melarung, melukat, lepas burung pipit. Termasuk meruat juga. Meruat itu kan memperbaiki diri kita supaya jauh lebih baik lagi ke depannya gitu. Ya. Tadi Kak Furi bilang karena banyak kecelakaan itu yang Kak Furi lihat seperti itu ya? Tahun 2021 sekarang, iya. Makanya dari awal tahun kemarin kan Kak Furi sama teman-teman kita donor darah gitu. Karena kalau secara pemikiran spiritual, dengan kita bersedekah darah kepada orang lain untuk membantu sesama, maka alam dan semesta tidak akan mengambil darah kita secara paksa gitu. Tetapi kalau dilihat dari sisi sisi medis ya, dengan donor darah kita pun bisa menjadi lebih sehat karena meregenerasi sel-sel darah seperti itu. Tapi maksudnya Kak Furi itu ada maksud ininya ya? Iya, ada dari sisi spiritualnya. Jadi 3 bulan sekali atau paling tidak 6 bulan sekali kita donor darah gitu. Kitanya sehat ya, insya Allah juga kita membantu orang-orang lain juga.